Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Masih di Diari Dosen. Kali ini tips ini tidak hanya untuk mereka yang berprofesi sebagai guru, tapi juga untuk orang tua, terutama dalam masa pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, kita akan mendengar langsung tips atau rekomendasi dari seseorang yang telah banyak membaca riset terkait topik kita kali ini. Saya akan perkenalkan Junita Dwi Purwandari, atau biasa saya panggil Kak Dwi. Berasal dari Belitung, dan beliau sekarang kuliah S3 di Selandia Baru, tepatnya di University of Auckland, dengan beasiswa LPDP. Saya akan sapa. Halo Kak Dwi. Hai, halo, selamat sore. Kak Dwi, Gimana selamat kabar? sore, kabar baik. Kak Dwi, selamat Idul Fitri ya. Bagaimana Lebaran di sana dengan keluarga? Ya, terima kasih. Ya, biasa aja di rumah, makan rendang, opor, ya gitu aja. Oke, berarti kalau kampus masih libur ya, mungkin Kak Dwi bisa cerita sedikit tentang kuliah yang sekarang sedang dijalani di sana, program studi apa yang diambil, atau mungkin penelitian yang sedang lakukan sekarang, boleh cerita sedikit? Ya, jadi saya sedang mengambil program S3 doktoral di University of Auckland di Selandia Baru. Riset saya sendiri itu saya khusus meneliti tentang yang namanya feedback. Jadi feedback itu hal yang sangat kecil, saya teliti dalam waktu hampir 4 tahun gitu ya. Karena ternyata hal kecil ini itu impact-nya sangat besar. Jadi itu sangat menarik buat saya untuk meneliti itu. Iya. Oke, nah ini menarik nih, karena Kak Dwi udah banyak menghabiskan waktu di topik yang beliau sebut sebagai kecil ini, bagian kecil ini. Apa yang kemudian bisa disimpulkan atau kesimpulan bisa ditarik dari riset-riset yang sudah ada selama ini terkait dengan topik kita? Silakan. Selama ini kita mau sebagai orang tua, mau sebagai guru, kita masih melihat feedback itu sebagai sesuatu yang kita berikan untuk murid kita atau untuk anak-anak kita. Nah, padahal literatur itu sudah sudah move, sudah berangkat jauh dari hal itu semua, dari something yang diberikan menjadi sesuatu yang harusnya lebih melibatkan murid kita atau anak kita dalam prosesnya. Itu. Jadi kita tidak memberikan feedback, tidak mengatakan apa yang bagus, apa yang kurang dari misalnya pekerjaan kamu atau tugas kamu atau performance kamu, tidak. Tapi kita ajak mereka untuk bisa berpikir bagaimana ya uh, pendapat aku sebagai murid, pendapat saya sendiri mengenai pekerjaan saya. Jadi kita sebaiknya dari beberapa riset itu yang lumayan banyak, sebaiknya kita mengajak siswa dan anak itu untuk aktif dalam menilai diri mereka sendiri. Ya, itu bukan dalam artian memberikan nilai 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai 10 gitu, bukan. Tapi lebih kepada mereka mengevaluasi bagaimana sih tugas mereka, bagaimana sih perkembangan mereka dalam mengerjakan tugas itu. Nah, jadi kalau rekomendasinya, daripada kita sebagai guru senantiasa selalu aja ketika dapat tugas murid, oh kita periksa, oh ini salah. Misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris misalnya, oh ini grammarnya salah, kurang. Oh ini spellingnya salah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, daripada kita melakukan hal yang seperti itu akan lebih baik kalau kita ajak murid kita atau siswa kita itu untuk berdialog. Kita tanyakan ya, pertama kita tanyakan, bagaimana menurut kamu
bagaimana nih pekerjaan kamu, tugas kamu? Menurut kamu, apa yang sudah bagus dari misalnya dia lagi bikin esai, apa yang sudah bagus dari tulisan kamu? Apa yang menurut kamu, perlu ditingkatkan? Juga kita bisa, tanyakan, mungkin bagaimana, perasaan kamu ketika mengerjakan tugas ini, ya? Atau, ada kendala apa yang kamu hadapi ketika mengerjakan tugas ini? Terus bagaimana kamu menyelesaikan kendala tersebut? Jadi kita semacam mengajak mereka untuk berpikir mengenai proses belajar mereka sendiri, gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah bertanya, kita harus memberikan, waktu untuk mereka berpikir, ya kan? Kita pastinya perlu mereka untuk berpikir ketika kita tanya, "Bagaimana, menurut kamu tugas kamu?" Kita berikan mereka untuk berpikir sejenak, ya mungkin 5-10 menit atau 15 menit ya, tapi nggak usah terlalu lama sekali. Berikan mereka waktu untuk berpikir, tuh untuk refleksi lagi gimana, untuk evaluasi lagi, ketika mereka mengerjakan tugas itu, bagaimana kendalanya, apa yang sudah bagus, apa yang belum. Nah, evaluasi diri atau refleksi diri mereka itu mereka bisa tuliskan sendiri. Jadi misalnya muridnya bisa bikin poin bagus dari pekerjaan saya apa yang menurut mereka. Jadi di sini tidak ada yang salah gitu dari apa yang mereka lakukan. Ya, jadi apa yang sudah bagus menurut saya, yang menurut saya kurang bagus atau perlu ditingkatkan itu apa menurut saya sendiri gitu. Nah, kita itu sebagai gurunya, tugas kita kan hanya memfasilitasi murid kita ini. Nah, ketika mereka berpendapat demikian, ya sudah gitu. Kita nggak usah langsung, wah ini salah nih pendapat kamu, because nggak ada pendapat orang yang salah ya kan. Itu cuma ya perspektif aja gitu kan. Dan juga pengalamannya juga beda kan kalau gitu. Nah, itu yang pertama bisa ajak mereka berpikir untuk menilai diri mereka sendiri, tuangkan hasil penilaian mereka itu dalam tulisan mereka sendiri. Kita bisa kasih mereka semacam rubrik. Rubrik itu bisa berisi poin-poin yang sekiranya kita sebagai guru, itu kalau misalnya kita lihat pekerjaan murid itu, apa sih yang kita lihat gitu. Jadi kita bisa kasih beberapa poin di situ, seberapa banyak lah yang mungkin kan Bapak Ibu guru kan beda cara penilaiannya, yang dilihat dari tugas murid-muridnya kan beda. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, tapi di rubriknya itu kita tidak memberikan skor. Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi itu hanya berupa checklist. Misalnya ada 10, for example. Ada 10 yang poinnya, ada ide pokok di setiap paragraf, misalnya ketika mereka menuliskan esai. Oke, mereka bisa centang kalau mereka punya itu semua. Atau, semua ejaan sudah benar, tidak ada yang salah, boleh dicentang. Nah, sampai ada mungkin poin-poin yang mereka tidak punya di tulisan mereka sendiri gitu kan. Kayak misalnya, mengutip referensi berapa banyak yang diperlukan, misalnya mereka belum punya itu. Nah, mungkin itu nanti mereka bisa leave it blank, atau mereka bisa silang di situ. Nah, ketika mereka sudah melakukan penilaian terhadap hasil kerja mereka, rubrik atau tulisan mereka tadi itu kita minta mereka untuk simpan aja. Jadi kita nggak usah minta, nanti kalian kumpulkan ya misalnya hasil refleksi atau rubriknya, enggak, kita nggak minta. Gitu. Jadi itu mereka simpan untuk apa gunanya. Jadi nanti ketika mereka harus bikin tugas lagi, mereka bisa semacam lihat kembali ke rubrik itu atau ke tulisan hasil refleksi tadi. Mereka akan lihat, oh di rubrik ini saya sudah punya poin 1 sampai 5. Oh, berarti saya belum ada poin 6. Nanti di tugas selanjutnya saya tambahin deh poin 6, 7, 8 kalau bisa gitu. Jadi itu semacam cara mereka untuk
memonitor progres pembelajaran mereka sendiri. Banyak riset yang pada akhirnya memberikan rekomendasi seperti yang Kak Dwi sudah sampaikan, yang kurang lebih tadi pada dasarnya adalah memberi kesempatan kepada siswa atau anak didik untuk ikut berpartisipasi dalam proses penilaian. Nah, mungkin Kak Dwi bisa bercerita sedikit salah satu riset yang mendukung rekomendasi ini. Apa yang kemudian ditemukan dari riset tersebut? Silakan. Jadi saya punya 2 supervisor itu sudah senior, jadi mereka itu memang fokus untuk menginvestigasi segala sesuatu mengenai feedback. Dari feedback yang kecil itu mereka bisa jadi something yang besar. Nah, yang menarik itu adalah di literatur itu saya menemukan gap. Kalau misalnya di konteks kita di Indonesia, dan juga konteks spesifik pembelajaran, ya misalnya pembelajaran bahasa Inggris, nah itu ada gap yang sangat kentara adalah, jadi selama ini kita masih terkotakkan pada paradigma yang tradisional, di mana yang namanya feedback itu kan respons dari sesuatu yang murid lakukan. Nah, jadi kita masih ke tahap paradigma yang tradisional, di mana feedback adalah a gift. Kalau katanya Susan Askew namanya, di traditional paradigm itu feedback adalah hadiah dari guru untuk muridnya. Jadi, oh kamu salah. Jadi guru akan katakan, akan kasih tahu muridnya, oh muridku, kamu salahnya di sini. Oh, kamu harus improve yang ini. Jadi masih sebatas seperti itu. Dan, oh iya, kata guru saya ini salah, jadi saya harus perbaikin. Jadi mereka itu tidak ada peranan dalam proses pembelajaran mereka, terutama dalam proses feedback itu. Jadi mereka nggak bisa untuk menilai diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk itu. Ya, jadi feedback-nya itu masih satu arah kalau tradisional, guru ke murid. Nah, sedangkan paradigma yang kedua adalah yang kontemporer ini, yang lebih modern, di mana feedback itu adalah prosesnya kolaborasi antara siswa dan gurunya. Jadi di contemporary paradigm ini, nggak ada tuh yang namanya guru dalam tanda kutip nyalah-nyalahin pekerjaan muridnya. Lebih dialogik, lebih mengutamakan komunikasi dua arah antara murid dan gurunya, gitu. Jadi muridnya itu merasa kalau mereka itu punya peranan dalam pembelajaran mereka. Nah, membandingkan antara yang tradisional sama kontemporari tadi, itu terlihat bahwa yang kontemporari ini, satu, muridnya itu lebih percaya diri. Nah, jadi si supervisor saya yang 2 tadi, mereka melakukan riset di konteks ini ya, di konteks Selandia Baru. Gitu. Nah, mereka lihat kalau gurunya memberikan kesempatan kepada muridnya untuk bisa menilai kerjaan mereka sendiri, nah, itu muridnya akan jadi tambah percaya diri. Karena apa? Karena mereka itu enggak takut untuk dilabeli salah, dilabeli yang lain-lainnya misalnya. Enggak takut akan penilaian dari guru gitu kan. Kalau anak-anak biasanya, oh kalau dibilang gurunya salah, aduh, aku salah lagi nih. Aduh, aku nih udah nggak bisa lagi nih, ini kayaknya deh. Aduh, kok aku gitu ya, gitu. Jadi anaknya itu akan jadi down. Kebanyakan disalahin. Gitu. Jadi, walaupun misalnya mereka jawabannya menurut kita nggak benar, pekerjaannya itu nggak benar, ayo kita ajak aja mereka untuk menilai diri mereka sendiri, menilai pekerjaan mereka. Jadi mereka bisa lebih confident, mereka bisa percaya diri. Mereka tahu mana kekurangan mereka, mana kelebihan dari tugas-tugas mereka. Nah, yang kedua adalah mereka itu bisa lebih memonitor progres. Ingat nggak yang tadi saya bilang tentang rubrik atau yang tulisan itu? Nah, mereka bisa memonitor tuh progresnya. Oh, kalau yang pekerjaan minggu lalu saya cuma punya 5 checklist, nanti pekerjaan minggu depan saya udah punya 6 atau 7. That is
progress kan, itu Hmm. improvement dari yang nggak ada jadi ada. Jadi kalau kita bicara progress itu kita nggak lihat nilai gitu. Jadi bukan satu pertama yang dapat 5 terus progresnya langsung 10 dapat Ya. 10 gitu ya. Jadi it's not bukan seperti itu gitu. Jadi Hmm. progres karena tiap orang itu kan berbeda. Cara Hmm. mereka belajar berbeda, Hmm. kecepatan mereka menangkap informasi itu juga beda. Jadi kita nggak bisa harus selalu ukur dengan angka. Yang ketiga, nah mereka juga menemukan bahwa uh, pencapaian belajar mereka itu terbukti meningkat akhirnya seiring berjalannya waktu. Jadi dengan mengimplementasikan contemporary feedback ini enggak ujuk-ujuk langsung jadi 10 langsung jadi jago gitu enggak gitu. Hmm. Tapi Hmm. prosesnya gitu. Prosesnya itu kelihatan. Satu Hmm. mereka yang pasti confident terus Hmm. progresnya bisa dimonitor, hasil akhirnya memang achievement mereka jadi meningkat. Jadi feedback ini diterapkan efeknya itu jangka panjang. Minggu ini dapat 5, tahu-tahu minggu depan langsung 10 gitu kan, karena Hmm. takut salah tadi kan, Iya. gitu. Tapi itu kayak jangka pendek doang gitu Iya. impact-nya. Nah, jadi itu salah satu, salah 2, salah 3 riset yang mereka lakukan ya, Hmm. di Hmm. Hmm. konteks yang New Zealand, yang di US, yang Hmm. di UK kayak gitu. Hmm. Ya, Hmm. itu hasilnya sama. Tadi saya mendengar Kak Dwi menyebutkan kata proses. Nah, ini sekalian saya mengajukan pertanyaan yang terakhir terkait dengan bagaimana mungkin Kak Dwi punya tips atau rekomendasi untuk tidak hanya guru dan juga tapi juga orang tua yang sekarang di masa pandemi mau tidak mau harus mengajar anak didiknya atau anaknya, putra-putrinya di rumah. Iya. Bagaimana kemudian tips yang bisa diberikan? Silakan. Iya, iya, termasuk saya sendiri kan punya anaknya juga online learning waktu Eh, waktu kami di sini masih lockdown, ya kalau hmm. sekarang dia udah go back to school jadi agak Oh. lumayan. Iya, memang kalau online learning itu ya Bang, banyak drama gitu sama anak ya. Eh, Iya. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah justru kita nggak usah terlalu judgmental, nggak usah terlalu melabeli anak, "Kamu gini aja kok nggak bisa sih?" Gitu. hmm. Atau, "Kamu gimana sih?" Bla bla bla. Itu, kita nggak usah, tapi kita harus karena kan di masa pandemi ini siapa sih gitu yang, jauh di lubuk hati tuh nggak merasa down, ya kan? Hmm. Semua orang merasakan gitu, Hmm. apalagi Hmm. murid atau anak-anak, khususnya anak-anak mereka yang emotionally mereka itu masih nggak stabil gitu. Jadi harusnya kita nggak usah terlalu judgmental deh gitu karena yang namanya ability, ya, yang namanya ability itu pasti bisa diubah gitu, pasti Hmm. bisa ditingkatkan. Itu hanya tergantung prosesnya aja. Jadi kita tuh Hmm. nggak usah terlalu kamu harus gini, kamu harus gitu gitu, nggak usah. Oke. Kita nikmatin aja prosesnya. Oke, Kita aja kita sih. kita nikmatin aja proses. Jadi terima kasih banyak Kak Dwi sudah berbagi banyak rekomendasi tips kepada kita, terutama guru dan juga orang tua yang sekarang harus mengajar anaknya di rumah. Terima kasih sekali lagi. Sukses Ya, untuk sama-sama. studinya. Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore. Bye.